Formula E musim ke-9 ditutup dengan double header di London dengan juara dunia baru yang dinobatkan pada balapan ini. Banyak juga drama yang terjadi sepanjang akhir pekan kemarin. Ikuti kami untuk membahas apa saja yang terjadi di dalam dan luar gedung Excel London kemarin. Jack Dennis keluar sebagai juara dunia musim ini di hari Sabtu setelah memastikan selisih poinnya di klasemen tak dapat dikejar lagi. Mengawali minggu balapan dengan unggul 24 poin dari saingan terdekatnya Nick Cassidy, Dennis hanya butuh unggul 6 poin agar gelarnya aman. Dennis diapit dua pembalap Envision di balapan, dengan Cassidy yang start pada grid pertama dan Sebastian Buemi pada grid ketiga. Selepas start, Sebastian Buemi mampu menahan Jack Dennis. Setelah itu, kedua pembalap Envision ini mulai bekerja sama. Buemi diplot untuk menahan Dennis agar Cassidy bisa menyalakan attack mode pertama tanpa perlu kehilangan posisi. Meski kalah posisi saat attack mode kedua, Cassidy mampu menahan Dennis hingga lap 13. Sayangnya, kerjasama mereka rontok di lap ke-15. Di fase ini, keduanya diplot untuk tukar posisi. Namun kurangnya koordinasi membuat Buemi menyenggol dan merusak sayap depan Cassidy. Momen ini membuat Cassidy tercecer di belakang sebelum akhirnya keluar dari balapan setelah bersenggolan dengan Edoardo Mortara, dan harapannya untuk menjadi juara dunia pun seketika langsung pupus. Keluarnya Cassidy bukan berarti Dennis sudah bisa bersantai, karena masih ada Mitch Evans yang secara matematis masih berpeluang untuk mendapatkan gelar. Evans yang berada pada posisi pertama membuat Dennis minimal finish di podium agar gelarnya aman. Dan di hasil akhir, Dennis finish kedua dan memastikan diri untuk menjadi juara dunia Formula E musim ke-9. Seiring berakhirnya perebutan juara pembalap di hari Sabtu, agenda hari Minggu berfokus pada perebutan juara tim. Jaguar dan Envision sama-sama punya 268 poin di pucuk klasemen. Kedua tim ini secara realistis lebih berpeluang jadi juara, meski Porsche dan Andretti secara matematis juga bisa juara. Serangan pertama di hari Minggu dilancarkan oleh Envision setelah Nick Cassidy mengalahkan Mitch Evans dalam perebutan pole position. Jaguar tentu berharap bisa mengalahkan Envision di balapan. Namun, mereka dan 10 tim lainnya harus menetap di garasi setelah balapan hanya berjalan 5 lap di belakang safety car. Hal ini dikarenakan trek diguyur hujan deras yang mengurangi visibilitas pebalap dan dapat mengancam keselamatan. Race Director Scott Elkins menangani kondisi ini dengan cukup baik. Ia berulang kali memberi kesempatan kepada pebalap untuk merasakan kondisi trek dan menurunkan pembersih trek untuk menghilangkan kubangan. Balapan pun berlanjut pukul 18.30 waktu setempat. Kondisi trek yang basah membuat salip menyalip relatif minim. Akhirnya Nick Cassidy pun memenangkan balapan. Sebastian Buemi finish ke-6 dan Envision Racing jadi juara dunia tim. Jaguar pun harus kembali puas finish kedua klasemen setelah kalah 12 poin di klasemen akhir. Sementara itu, Andretti menyalip Porsche untuk raih finish ketiga di klasemen. Menurut kami, musim pertama Gen 3 tidak jelek-jelek amat. Meski mobil secara umum sempat bermasalah di awal musim, seperti dari masalah baterai atau spion yang terlalu pendek, namun drama yang terjadi selama musim berjalan rasanya membuat masalah Gen 3 seakan terlupakan. Balapan bisa berjalan dengan banyak aksi salip menyalip sampai ke titik yang ekstrim. Ini contohnya ada di Portland. Tapi untuk cerita perebutan gelar, musim ini tidak terlalu seru sih. Juara dunia pembalap sudah dapat ditebak sejak Roma race kedua ketika Nick Cassidy dan Mitch Evans bersinggungan di saat-saat krusial. Juara dunia tim pun sebenarnya ketat. Namun kondisi balapan terakhir yang diguyur hujan membuat hasil balapan sepertinya sudah bisa ditebak. Sirkuit-sirkuit baru musim ini juga tidak jelek. Hyderabad punya layout yang cukup teknikal. Cape Town dan Sao Paulo punya karakter high speed, dan Portland sangat menguras energi dan memberi hiburan tersendiri. Sekarang, Formula E akan libur selama 2 bulan sebelum tes pramusim di Valencia. Musim ke-10 pun akan dimulai di Mexico City, tanggal 13 Januari 2024. Sembari menunggu,
Kalian bisa follow media sosial Formula Gledek untuk informasi terkini seperti bursa transfer pembalap yang biasanya akan panas di jeda musim seperti saat ini. Terima kasih telah membersamai kami di sepanjang musim 2022-2023 ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.